Pakistan adalah negeri yang penuh dengan hal-hal menarik dan bertolak belakang. Dari puncak Himalaya yang menjulang tinggi hingga dataran Sungai Indus yang subur, pemandangan alam Pakistan sama beragamnya dengan penduduknya. Di negeri inilah jejak-jejak kerajaan kuno bertemu dengan dinamika dunia modern. Dari puncak Himalaya yang menjulang tinggi hingga dataran Sungai Indus yang subur, pemandangan alam Pakistan sama beragamnya dengan penduduknya. Pemandangan alam Pakistan sama beragamnya dengan penduduknya. Dari pegunungan yang tertutup salju hingga gurun yang luas, setiap sudut negeri ini menawarkan keindahan yang unik. Penduduknya, dengan berbagai latar belakang budaya dan etnis, mencerminkan keragaman yang sama. Di negeri inilah, jejak-jejak kerajaan kuno bertemu dengan dinamika dunia modern. Kota-kota besar seperti Karachi dan Lahore berdiri berdampingan dengan situs-situs arkeologi yang berusia ribuan tahun, menciptakan kontras yang menakjubkan antara masa lalu dan masa kini. Pakistan menempati lokasi penting di Asia Selatan. Terletak di persimpangan peradaban, negara ini telah menjadi pusat perdagangan dan budaya selama berabad-abad. Negara ini berdiri di persimpangan peradaban. Dari jalur sutra kuno hingga rute perdagangan modern, Pakistan selalu menjadi jembatan antara timur dan barat. Pakistan memainkan peran penting dalam politik regional dan global. Sebagai negara dengan populasi besar dan kekuatan militer yang signifikan, pengaruhnya terasa di seluruh dunia. Namun orang Pakistan dikenal karena ketahanan, keramahan, dan optimisme mereka yang tak tergoyahkan. Di tengah tantangan yang dihadapi, mereka selalu menemukan cara untuk maju dan berkembang. Kisah Pakistan adalah narasi yang menarik tentang bertahan hidup, beradaptasi, dan terus-menerus berjuang untuk masa depan yang lebih cerah. Dari kota-kota yang ramai hingga desa-desa yang tenang, semangat bangsa ini terlihat di mana-mana. Ini adalah tanah di mana masa lalu dan masa depan bertemu, menciptakan mosaik yang kaya dan dinamis. Geografi Pakistan adalah permadani yang ditenun dengan pegunungan yang menjulang tinggi, gurun yang luas, dan lembah sungai yang subur. Bagian utara didominasi oleh pegunungan Himalaya, Karakoram, dan Hindu Kush. Ke arah selatan, bentang alam berubah menjadi lembah Sungai Indus, lumbung pangan Pakistan. Lebih jauh ke barat, lanskapnya berubah lagi menjadi dataran tinggi Balochistan yang luas dan gurun Thar. Keragaman geografi ini telah membentuk sejarah, budaya, dan ekonomi Pakistan. Pakistan telah menjadi tempat lahirnya peradaban selama ribuan tahun. Peradaban lembah Indus berkembang di sini lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Reruntuhan Mohenjo-daro dan Harappa menjadi bukti kecerdikan mereka. Selama berabad-abad, Pakistan telah menyaksikan bangkit dan jatuhnya kerajaan. Bangsa Persia, Yunani, Mughal, dan Inggris semuanya telah meninggalkan jejak mereka di negeri ini. Terbentuknya Pakistan pada tahun 1947 adalah momen penting dalam sejarah Asia Selatan. Sejak kemerdekaan, Pakistan telah menavigasi lanskap politik yang kompleks, menghadapi tantangan internal dan tekanan eksternal. Pakistan mengalami berbagai macam kondisi iklim. Wilayah pegunungan utara memiliki iklim pegunungan dengan musim dingin yang panjang dan dingin, serta musim panas yang pendek dan sejuk. Dataran Indus memiliki iklim kontinental dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang sejuk. Curah hujan umumnya rendah dan terkonsentrasi di musim hujan. Wilayah barat Balochistan dan gurun Thar mengalami iklim kering dengan musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang sejuk. Bagian 5. Tempat Pakistan di wilayah yang kompleks, perbatasan dan geopolitik. Pakistan menempati lokasi strategis di Asia Selatan. Terletak di persimpangan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Asia Selatan, negara ini memainkan peran penting dalam dinamika geopolitik regional. Negara ini berbatasan dengan India, Afghanistan, Iran, dan Cina. Setiap perbatasan membawa sejarah dan tantangan uniknya sendiri. Perbatasan ini mewakili hubungan historis, politik, dan budaya yang kompleks. Dari perbatasan yang ditarik oleh kekuatan kolonial hingga interaksi budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Perbatasan dengan India telah menjadi sumber ketegangan dan konflik sejak pemisahan. Ketegangan ini seringkali memuncak dalam bentrokan militer dan insiden perbatasan. Kedua negara telah berperang 3 kali dan terus terlibat dalam kebuntuan militer. Meskipun ada upaya untuk mencapai perdamaian, ketegangan tetap tinggi. Wilayah Kashmir yang disengketakan tetap menjadi titik nyala.
Konflik ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga stabilitas regional. Hubungan Pakistan dengan Afghanistan juga penuh dengan tantangan. Perbatasan yang panjang dan keropos seringkali menjadi jalur bagi aktivitas ilegal. Perbatasan yang keropos telah menjadi jalur transit bagi para militan dan pengungsi. Ini menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan kedua negara. Pakistan telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan China, mitra dagang terbesarnya dan investor utama dalam proyek-proyek infrastruktur. Proyek Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC) adalah contoh utama dari kemitraan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Bagian 6. Permadani budaya, masyarakat, dan tradisi Pakistan. Pakistan adalah tempat bertemunya berbagai etnis, bahasa, dan tradisi. Kelompok etnis utama termasuk Punjabi, Pashtun, Sindhi, Saraiki, Muhajir, dan Balok. Setiap kelompok memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisinya sendiri yang unik. Bahasa Urdu adalah bahasa nasional, tetapi bahasa daerah seperti Punjabi, Pashto, Sindhi, dan Balochi digunakan secara luas. Dari pasar yang ramai hingga tempat suci Sufi yang tenang, Pakistan menawarkan pengalaman indrawi yang menggembirakan dan memperkaya. Bagian 7. Berjuang untuk kemajuan, pendidikan, dan kesehatan di Pakistan. Pakistan menghadapi tantangan yang signifikan dalam pendidikan dan kesehatan. Dengan populasi yang terus bertambah, kebutuhan akan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai semakin mendesak. Banyak daerah, terutama yang terpencil, masih kekurangan infrastruktur dasar. Tingkat melek huruf tetap rendah, terutama di kalangan perempuan dan anak perempuan di daerah pedesaan. Banyak anak perempuan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka karena berbagai alasan, termasuk norma sosial dan ekonomi keluarga. Akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas melanggengkan siklus kemiskinan. Klinik kesehatan di daerah pedesaan seringkali kekurangan tenaga medis dan obat-obatan, membuat masyarakat sulit mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Program-program baru telah diluncurkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, namun implementasinya masih menghadapi banyak hambatan. LSM memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat melek huruf, menyediakan pelatihan kejuruan, dan memberikan layanan kesehatan. Mereka seringkali menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh program pemerintah, memberikan harapan baru bagi banyak komunitas. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial Pakistan. Dengan meningkatkan kualitas aksesibilitas kedua sektor ini, Pakistan dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi generasi mendatang. Bagian 8. Militer dan politik, keseimbangan yang rumit. Militer telah memainkan peran dominan dalam politik Pakistan sejak kemerdekaan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi transisi bertahap menuju pemerintahan sipil. Menemukan keseimbangan antara kendali sipil dan peran militer dalam keamanan nasional merupakan tantangan yang berkelanjutan. Bagian 9. Melihat ke depan, tantangan dan peluang Pakistan. Pakistan berdiri di persimpangan jalan, menghadapi tantangan seperti terorisme, ketidakstabilan politik, dan perubahan iklim. Namun, Pakistan juga memiliki potensi yang sangat besar. Dengan penduduknya yang muda, lokasi strategis, dan semangat kewirausahaan, Pakistan dapat menjadi kekuatan ekonomi dan politik utama. Jalan ke depan membutuhkan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang tepat, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Jika Pakistan dapat memanfaatkan potensinya, ia memiliki kesempatan untuk muncul sebagai mercusuar harapan dan kemajuan di wilayah yang sering ditentukan oleh konflik dan ketidakstabilan.